Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan biografi dari Martha Christina Tiahu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Relika Prameswari dari kelas 2 nomor absen 28. Oh iya, siapakah Martha Christina Tiahu itu? Ia adalah pahlawan wanita muda yang berasal dari tanah Maluku. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang terkenal dengan perlawanannya melawan penjajah kolonialisme Belanda. Martha Christina Tiahu dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku. Ia merupakan anak pertama dari Kapitan Paulus Tiahu, yaitu salah satu tokoh yang membantu perjuangan Kapitan Patimura ketika Perang Patimura meletus. Pada umurnya yang ke-17 tahun, ia sudah berani mendedikasikan dirinya untuk melawan penjajahan pada masa itu. Ia juga mendapat julukan Sri Kandi dari Tanah Maluku. Sejak kecil, Martha dikenal sebagai sosok yang pemberani. Dengan rambut panjang yang terurai ke belakang, serta berikat kepala selai kain merah, ia mendampingi ayahnya angkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Pada saat itu, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Dalam perjuangannya, Martha Christina Tiahu juga turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di Desa Au Welat. Di tengah keganasan pertempuran itu, Martha memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Martha telah membakar semangat kaum perempuan untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan inilah Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pada pertempuran tersebut, Richmond, seorang pimpinan perang Belanda, dapat dibunuh oleh pasukan Martha Christina Tiahu. Dengan kematian pemimpin Belanda, penjajah semakin brutal dalam menekan dan menyerang rakyat Maluku. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermaelen Kruger memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ketika akhirnya pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat, ini dengan lemparan batu, para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermaelen Kruger memberikan komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulas dan Au diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Martha Christina, sang ayah, serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Martha Christina Tiahu dibebaskan, tapi ayahnya, Kapitan Paulus Tiahu, tetap dijatuhi hukuman mati. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Perjalanan Martha Christina ke Jawa yang menggunakan kapal Everstein diwarnai pemberontakan melawan Belanda. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahu mengembuskan nafas yang terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahu disemayamkan dengan penghormatan militer di Laut Banda. Martha Christina Tiahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional tanggal 20 Mei 1969 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012-TK-tahun 1969. Berkat pengorbanannya tersebut, pemerintah Maluku membuat monumen untuk mengenang jasa Martha Christina Tiahu. Monumen Martha Tiahu menjadi bukti sejarah keberanian wanita Maluku dalam membela tanah air tercinta. Sekian biografi Martha Christina Tiahu yang telah saya baca. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dalam mengenal pahlawan nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.